Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup C sesi C2 para LC. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul pembuatan media dan penanaman jasad renik dalam praktikum mikrobiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsa Bakti Fordini, NPM 110. Nama saya Prita Hasana, NPM 111. Ya, jadi tujuan dari percobaan praktikum mikrobiologi ini yang pertama ada kita untuk mengetahui cara pembuatan media, baik media cair maupun padatan. Lalu yang kedua untuk mengetahui macam-macam pembuatan media, dan yang ketiga adalah untuk mengetahui metode inokulasi jasad renik. Selanjutnya ada media pertumbuhan mikroorganisme. Medium pertumbuhan adalah tempat untuk menumbuhkan mikroba. Mikroba memerlukan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi dan untuk bahan pembangun selnya, untuk sintesa protoplasma dan bagian-bagian sel lain. Setiap mikroba mempunyai sifat fisiologi tertentu sehingga memerlukan nutrisi tertentu pula. Medium memerlukan kemasaman atau pH tertentu tergantung pada jenis jasad renik yang ditumbuhkan. Lalu ada kegunaan mikroorganisme. Dia adalah campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Media selain untuk menumbuhkan mikroba juga dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba serta untuk uji fisiologi dan biokimia mikroba. Lalu ada jenis-jenis media. Yang pertama, berdasarkan bentuknya media dapat dibedakan menjadi satu, media padat. Media padat merupakan media yang mengandung banyak agar atau zat pemadat kurang lebih 15% agar sehingga media menjadi padat. Lalu ada media semi padat. Media semi padat atau semi cair merupakan media yang mengandung agar kurang dari yang seharusnya, kurang lebih 0,3 sampai 0,4%, sehingga media sedikit padat dan cair. Lalu ada media cair. Media cair ini media yang tidak ditambahi bahan pemadat. Umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga, juga bakteri dan ragi. Selanjutnya ada jenis media berdasarkan komposisi. Yang pertama, media sintesis. Media yang komposisi zat kimianya diketahui jenis dan takarannya secara pasti. Misalnya glukos agar, mekonki agar. Dan yang kedua ada media semi-sintetis. Media yang sebagian komposisinya diketahui secara pasti. Misalnya potato dextrose agar yang mengandung agar, dextrosa, dan ekstrak kentang. Bahan ekstrak kentang tidak dapat diketahui secara detail tentang komposisi senyawa penyusunnya. Lalu ada media non-sintesis, media yang dibuat dengan komposisi yang tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Misalnya tomato juice agar, Bernhard infusion agar, dan pancreatic extract. Lalu ada jenis media berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada media isolasi, media yang mengandung unsur esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Lalu yang kedua ada media diperkaya. Media diperkaya merupakan media yang mengandung bahan dasar untuk pertumbuhan mikroba dan zat-zat tertentu yang ditambahkan seperti serum, kuning telur, dan lain-lain. Selanjutnya ada nutrisi yang dibutuhkan mikroba untuk hidup. Bahan makanan yang digunakan oleh jasad hidup dapat difungsi sebagai sumber energi, bahan pembangun sel, dan sebagai aseptor atau donor elektron. Dalam garis besarnya, bahan makanan dibagi menjadi 7 golongan, yaitu air, sumber energi, sumber karbon, sumber aseptor elektron, sumber mineral, faktor tumbuh, dan sumber nitrogen. Lalu ada syarat pembuatan media. Yang pertama, media harus mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Yang kedua, media harus mempunyai tekanan osmosa dengan permukaan dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba untuk hidup. Yang ketiga, media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum ditanami mikroorganisme yang diinginkan tidak ditumbuhi oleh mikroba lain yang tidak diharapkan. Lalu ada ciri-ciri kerusakan pada pembuatan media. Yang pertama adalah berkurangnya kapasitas pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pencairan yang berulang dari media padat, tercampur dengan garam-garam logam, dan salah penggunaan molaritas larutan yang dapat merubah pH. Lalu yang kedua ada penyusun kekentalan, disebabkan oleh sterilisasi berlebihan. Hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah dan pencairan berulang dari media padat. Yang ketiga, media
media warnanya menjadi keruh. Hal ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan akibat terjadi karamelisasi karbohidrat atau gula dan pemanasan yang tidak merata. Dan yang keempat ada perubahan pH. Hal ini disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, pencampuran yang tidak merata, hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai, menggunakan wadah yang bersifat alkali, dan pemanasan yang berulang. Lalu selanjutnya ada jasad renik. Jasad renik atau jasad hidup yang ukurannya kecil sering disebut sebagai mikroba atau mikroorganisme atau jasad renik. Jasad renik disebut sebagai mikroba bukan hanya karena ukurannya yang kecil sehingga sukar dilihat dengan mata biasa, tetapi juga pengaturan kehidupannya yang lebih sederhana dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi. Lalu ada kegunaan jasad renik. Yang pertama, digunakan dalam proses fermentasi, dapat digunakan sebagai aditif makanan. Yang ketiga, sebagai pelindung makanan non-fermentasi. Dan yang keempat, mikroorganisme Saccharomyces dalam pembuatan roti dan bir. Selanjutnya ada inokulasi dan inkubasi. Inokulasi merupakan pemindahan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan ketelitian yang tinggi. Biasanya inokulasi dilakukan dalam keadaan aseptik, di mana semua alat ini harus steril. Kemudian inokulasi juga dapat dilakukan pada alat yang disebut dengan laminar airflow. Kemudian inkubasi merupakan proses penyimpanan media hasil inokulasi di inkubator dalam suhu yang terkontrol. Tujuannya adalah untuk menjaga hasil inokulasi. Inkubasi merupakan masa antara inokulasi atau infeksi sampai pertumbuhan koloni yang karakteristik atau sampai terjadinya gejala penyakit yang khas yang ditimbulkan oleh jasad renik patogen. Kemudian untuk metode inokulasi jasad renik yaitu spread plate method atau cara tebar atau sebar. Teknik spread plate merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Kemudian ada cara tabur yang pada dasarnya yaitu menginokulasi medium agar sedang mencair pada temperatur 45-50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba. Kemudian ada cara gores, yaitu dengan mengoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai dengan cawan Petri. Kemudian ada tahapan inokulasi jasad renit, yaitu menyiapkan ruangan dalam keadaan bersih dan steril agar tidak salah dalam proses pengamatan atau percobaan. Kemudian penanaman jasad renik dengan menggunakan osa atau pipet yang steril. Selanjutnya benih jasad diletakkan pada suhu yang sesuai dengan jasad renik. Kemudian dalam beberapa jam jasad renik tersebut akan tumbuh, kemudian bisa diamati dengan menggunakan mikroskop. Perbedaan media dasar dan media inokulasi. Media basal atau media dasar merupakan media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang jauh lebih kompleks. Media ini mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikrobia, contohnya nutrient growth, kaldu, pepton, dan sebagainya. Sedangkan media inokulasi media pertumbuhan mikroorganisme inokulum merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Kemudian mikroorganisme memanfaatkan nutrisi pada media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen selnya. Aplikasi dari pembuatan media dan penanaman jasad renik. Dalam industri banyak digunakan untuk memproduksi sel mikroba baru untuk proses fermentasi. Kemudian dalam bidang farmasi banyak digunakan untuk membuat obat. Dalam dunia kedokteran digunakan untuk menguji spesimen virus. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan media yaitu yang paling mempengaruhi pembuatan media adalah pH. pH sangat mempengaruhi suatu keberhasilan dalam pembuatan media, sehingga kondisi pH yang terlalu basa atau terlalu asam tidak cocok untuk dijadikan media mikroba karena mikroba tidak dapat hidup pada kondisi tersebut.
Media dapat didiamkan atau disimpan selama 2 kali 24 jam untuk meyakinkan bahwa media tersebut masih steril. Selain pH, sebagai penentu tumbuhnya mikroba yaitu alat dan media yang steril yang digunakan. Kesimpulan dari percobaan ini yang pertama yaitu media pertumbuhan yang paling baik untuk mikroba adalah media agar, karena nutrisi yang terkandung dalam media sangat kompleks. Dan media yang baik untuk penanaman jasad renik harus memenuhi syarat, yaitu mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Kemudian mempunyai tekanan osmosa, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba. Kemudian media harus steril, yang artinya sebelum ditanami mikroorganisme yang diinginkan tidak boleh ditumbuhi oleh mikroba lain yang tidak diharapkan. Kemudian untuk macam-macam pembuatan media dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan bentuknya. Terdapat media padat, semi padat, dan cair. Untuk fungsinya dibedakan menjadi media dasar, media diferensial, media selektif, media diperkaya, media pengkayaan, media khusus, media penguji, dan media perhitungan. Sedangkan berdasarkan komposisinya dapat dibedakan dari media alami, semi-sintesis, dan media sintesis. Untuk tahapan pembuatan medium, dimulai dari pencampuran bahan, penyaringan medium, pengaturan pH, penambahan antibiotik, pemasukan medium dalam wadah, dan sterilisasi medium dan penyimpanan medium. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.